sini aku Salsabila sama Azila, di sebelah saya Nadine. Di sini kita akan menjelaskan, ya nggak menjelaskan sih, tentang keluh kesah menjadi anak street parent, ya kan? Iya. Jadi yang pertama tuh, perasaan kamu menjadi anak street parent tuh gimana? Jadi tuh dulu tuh waktu kecil sekitar SD SMP lah ya. Jadi aku pernah ngerasain menjadi rasanya anak street parent itu gimana. Jadi tuh rasanya itu sangat dikekang banget sama orang tua. Main itu ya secukupnya aja, tahu waktu. Di luar itu harus apa ya? Harus jaga diri gitu. Iya, jaga diri. Maksudnya tuh kita harus pintar-pintar menjaga diri di luar, harus jaga badan juga. Jadi tuh apa ya, kalau aku ngerasa jadi anak street parent itu aku lebih ke nggak suka ya. Ya emang kalau menjadi anak street parent itu emang orang tua sangat peduli. Iya, sangat sayang, tapi itu kayak ngerasa dikekang gitu. Nggak enaknya itu kan gitu loh. Jadi tuh misalnya ya contohnya dulu waktu SMP tuh aku tuh sebenarnya nggak boleh keluar malam. Iya. Itu nggak boleh. Jadi tuh keluar malam itu dulu aku sempat apa ya, namanya tuh kayak membohongi orang tua itu demi biar bisa keluar malam. Jadi kan ya ini kan alasanku bohong itu kan karena aku tertekan sama takut nggak dibolehin juga kalau izin. Ya kan alasannya itu mau ngerjain tugas belajar kelompok gitu malam ke rumah temen. Itu aslinya aku nongkrong gitu loh. Nongkrong. Tapi kan dibalik aku bohong ini tuh gara-gara sifatku tertekan di rumah itu nggak boleh main. Apalagi kan di rumah biasanya kan tergantung itu ya, orang tua orang kan beda-beda ya, pasti ada yang support anaknya, saling terbuka gitu. Jadi kan kalau dulu waktu SMP itu aku jarang banget terbuka sama orang tua, lebih ke apa-apa kependam sendiri sih. Jadi tuh kayak aku tuh punya rasa takut yang begitu besar lah ya, bisa dibilang kayak apa ya, jadi nggak betah di rumah gitu. Terus kalau di rumah tuh kayak ngerasa kesepian, kayak udah nggak punya teman, makanya tuh kita main gitu ya. Jadi tuh alasanku di rumah nggak betah tuh ya itu tadi, di rumah tuh kesepian, rasanya pengen main kan, main di luar enak, banyak temennya, nggak kesepian lagi. Ntar kalau main pulang lagi kan sepi lagi. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau aku menurut pengalamanku pribadi sih, aku dari SD tuh kayak ya main tuh tapi ya cuma di sekitar rumah aja, nggak boleh kayak sampai jauh-jauh gitu. Terus SMP juga sampai kelas 9 tuh aku nggak boleh main malam gitu. Semisal besoknya sekolah pun aku nggak boleh main. Nah terus habis itu baru ini SMK ini tuh kayak ya walaupun masih dikekang gitu, kayak mau apa-apa tuh kayak selalu dianggap masih anak kecil terus gitu loh. Kalau aku ya, kalau buat sekarang ini ya, aku sekarang ini ya dibebasin tuh ya nggak terlalu bebas, tapi tahu batasan gitu loh. Aku sekarang itu main boleh, main malam boleh, asal jam 10 udah pulang, harus udah di rumah gitu loh. Jam 10 lebih tuh ya janganlah ya, kan apa harus nurut cewek gitu ya. Kan cewek takutnya ya, kalau kenapa-kenapa. Takutnya kan orang tua kan pasti kan di rumah mikir yang enggak cewek keluar malam dikiranya ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau sekarang itu enggak kayak dulu sih, aku enggak terlalu dikekang kayak dulu. Sekarang tuh dikekang ya enggak, gimana ya, dibilang dikekang tuh ya enggak, tapi ya aku harusnya udah gede kan, udah bisa mikir mana yang baik buat aku, mana yang enggak gitu loh. Jadi kan sekarang aku kalau malam itu main pulang jam 10 harus udah ada di rumah. Ya main terus sih boleh, tapi ya jangan keseringan juga lah. Intinya tahu waktu aja sih kalau aku. Kalau aku tuh masih nggak boleh, bahkan kalau semisal besok sekolah nih, nah terus aku malamnya tuh main, semisal main ke mana gitu tetap nggak boleh, soalnya besok sekolah. Nah kalau semisal hari libur gitu baru boleh, tapi itu kayak ngerasa gimana gitu nggak sih? Oh jadi kamu misal Senin sekolah, ntar malam main, besoknya kan Selasanya sekolah, berarti kamu main malam Selasa gitu nggak boleh ya? Alasannya kenapa? Nggak tahu sih, soalnya tuh
kayak apa ya, takutnya kalau bapak ibuku tuh takut kalau aku kenapa-kenapa gitu, terus kalau semisal malah diapa-apain gitu loh. Kalau semisal main itu tuh, main juga nggak boleh jauh-jauh, ya masih di area Salatiga gitu. Kalau keluar kota gitu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi pernah nggak tuh kamu main keluar kota terus kamu ya izin sih sama orang tua tapi kamu dibolehin nggak gitu? Enggak. Tapi Nginep di rumah temen aja nggak boleh. Oh, padahal kayak temen kecil gitu loh nggak boleh. aku kalau nginep sih belum pernah ya. Tapi nggak tahu boleh apa enggaknya. Tapi kalau aku nyoba nginep di rumah temen itu sekali juga belum pernah, soalnya takut mau izin tuh rasanya takut, soalnya takut nggak dibolehin juga sih. Terus kalau main sampai jam malam gitu ya, pasti ditelepon-telepon gitu nggak sih, di spam telepon, Iya, terus sama. di chat sampai kayak bikin apa ya, deg-deg gitu loh. Aslinya aku pernah loh itu, apa namanya, main kan. Iya. Lagi main tuh malam, baru jam berapa ya? Belum ada jam 10 tuh udah diteleponin suruh pulang gitu. Ribut lah orang rumah, habis itu apa namanya, sampai rumah tuh ya nggak dimarahin, cuman kak malah pernah aku disuruh makan gitu toh, sampai rumah cuma disuruh makan, sampai rumah ya nggak dimarahin, tapi kan pas waktu kita main itu kan perasaannya jadi nggak enak toh kalau diributin suruh pulang gitu, kayak gimana gitu. Padahal lagi seru-serunya gitu loh. Apalagi itu aku pernah waktu itu suruh pulang, maksudnya mamaku di rumah udah marah gitu ya, posisi tuh aku lagi di jalan OTW pulang kan, itu kan malah bahaya toh, jadi kan pikirannya kemana-mana, udah emosi, orang rumah suruh geger pulang, tapi kan kita posisi lagi di jalan tuh kan, jadi kan kayak gimana ya, kayak di jalan tuh rasanya bawaannya tuh negatif mulu gitu loh, kayak takut kalau kenapa-napa, jadi tuh di jalan kan otomatis aku ngebut kan, takut kalau dimarahin, tapi ya sampai rumah ya nggak dimarahin. Kalau aku tuh sering diteleponin gitu kan sama ibu, terus ibu tuh kayak bilang cepet balik, nanti bapak marah gitu loh. Sampai rumah tuh nggak dimarahin, malah udah pada tidur gitu rasanya. Aku kok pulangnya cepet banget gitu loh. Gitu nggak usah pulang tadi ya, kalau tahu orang tuanya udah tidur gitu. Kalau apa ya? Kalau menurutku ya, dari kekangan orang tua ke kita, apa namanya, terlalu ini ya, apa namanya, kalau dampaknya dari kekangan orang tua itu bagiku itu jadi sering bohong sih, lebih ke negatif sih. Soalnya kalau dari aku sendiri ya, kalau dikekang orang tua itu malah aku jadi sering bohong, sering apa ya, nggak terbuka gitu sama orang tua, lebih milih mendem sendiri, nggak terbuka sama orang tua, lebih aku jadi orangnya egoisan juga gitu. Jadi kalau bisa sih buat pesen orang tua di luar sana ya, jangan terlalu ngekang sama anaknya. Ngekang sih boleh, soalnya anaknya kan juga masih remaja, masih punya kehidupan yang mungkin kayak apa ya, bisa mengeksplor dunia luar gitu loh, lebih jauh gitu. Jadi jangan sering-sering dikekang ya. Karena kita pasti juga bisa bedain mana yang buruk dan baik buat kita juga. Jadi kita juga bisa bedain semisal ini tuh nggak baik, terus ini tuh baik ya, kita tuh juga tahu karena kita juga udah dewasa gitu loh, nggak kita selamanya di rumah terus. Bisa menjaga diri dengan baik tanpa perlu dikasih tahu juga ya kan. Iya. Ya udah, sekian podcast kami. See you. Sampai jumpa.